Wapres buka layanan pengaduan masyarakat. Akhirnya rame-rame warga berbondong-bondong mengadu kepada wakil presiden. Dan inilah laporan sampai dilakukan investigasi terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi sekitar 30 menit. Dan kemudian saya diberikan nomor khusus, nomor WA, di mana nanti paling lama 14 hari nanti saya akan dihubungin dan kemudian mudah-mudahan ditindaklanjuti pengaduan saya. Harapan saya, ruang yang diberikan oleh Wakil Presiden dengan aplikasi Lapor Mas Wapres ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada ya. Karena tadi saya lihat dari Sabang sampai Merauke datang ke Jakarta ya. Jadi ini atmosfer yang baru, yang mana saya percaya dengan pemerintahan Prabowo Gibran ini perhatian kepada masyarakat lebih serius lagi. Itulah tadi kesan dan dari warga yang mengadukan persoalan di dalam hidupnya kepada wakil presiden. Itu soal tunjangan sekolah SPP. Jangan soal sekolah SPP. Berarti memang karena tunjangan ini tidak bisa sekolah kah atau bagaimana? Nggak bisa ngambil ijazah sih. Oh, berarti ijazahnya ditahan gitu ya. Kira-kira nunggu berapa bulan? 2 tahun. Harapannya secepat negara bantu orang-orang kita, anak-anak kita yang sekarang lagi terjerat dengan mafia perdagangan orang. Masyarakat yang sudah melapor dan mendapatkan nomor ID bisa meninjau progres pengaduannya dalam waktu pelayanan 14 hari kerja. Sementara masih di kantor Wapres ya, di Istana Wapres. Tapi memang kita kerjasama dengan Komdigi juga, kemudian dari rekan-rekan KSP dan tentunya dari Mepan RB yang punya aplikasi lapor yang utama ya begitu ya. Pada hari pertama diluncurkan, layanan Lapor Mas Wapres sudah menerima 60 aduan warga. Mulai dari masalah pertanahan, kesulitan biaya sekolah, bantuan modal, hingga sulitnya mencari pekerjaan untuk anak. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden, saat ini telah diselenggarakan program Lapor Mas Wapres, di mana seluruh masyarakat luas bisa menyampaikan aduannya langsung ke kantor Sekretariat Wakil Presiden. Kita datang ke sini ke kantor Wapres ini adalah sebagai mau melaporkan atau mengadu sesuai apa keluhan dari koperasi kelompok tani Betahamu, sehingga kita datang ke kantor Wakil Presiden, Istana Wakil Presiden ini menyampaikan keluhan tersebut. Kita tahu informasi ini dari website ataupun dari TikTok, sehingga kita kejar waktunya, kita buat segala dokumen-dokumen, kita sampaikan kepada Wapres yang membuka laporan masyarakat kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Ada warga yang mengadu tidak bisa menebus ijazah SD dikarenakan tidak punya uang, dan ini adalah contohnya. Ya. Dari yang kata Februari setelah pemilu sampai jantung dia nggak lama kan ada BSS, harus nggak lama sebulan kemudian harus stroke. Jadi dari itu kita punya pengalaman ekonomi kan, pengalaman ekonomi itu sudah ijazah itu kita nggak bisa ya itu doang, jadi nggak bisa dikeluarin dari sekolah. Berarti kendalanya untuk meminta ijazah. Iya, ijazah aja. SMA atau apa Bu? SD. Di mana Bu? Di Rawasari. Rawasari itu di Jakarta ya? Mas. Nah, mudah-mudahan dengan Mas Gibran ada satu perubahan, hukum bisa berubah ke depan. Orang-orang kecil ini, saya semut melawan gajah, supaya semut ini bisa ada yang membantu tanah milik saya bisa kembali, minimal dibayar sesuai JOP. Dan yang paling penting adalah bahwa untuk penyelesaian ini akan dikoordinasikan dengan kementerian lembaga termasuk dengan pemerintah daerah terkait. Ada banyak sekali hal yang dilaporkan di posko pengaduan Lapor Mas Wapres ini, Sylvia dan juga saudara. Mulai dari isu pertanahan, kesulitan ekonomi, bantuan modal kerja, hingga yang mungkin kelihatannya sepele bagi kita yaitu HP hilang. Mereka datang ke sini untuk melaporkan setiap keluhan mereka. Proses pengaduan sendiri pun warga Jabodetabek ya, kebanyakan di hari pertama ini saat mereka datang ke posko pengaduan yang ada di Istana Wakil Presiden Jalan Kebun Siri, Jakarta Pusat, mereka akan diarahkan untuk registrasi terlebih dahulu, kemudian nantinya mereka akan masuk ke ruangan posko pengaduan. Di lokasi saya melaporkan saat ini, nantinya mereka akan diarahkan untuk ke meja-meja yang sudah ada petugas untuk mendengarkan keluhan mereka semua.
Kemudian nantinya setiap keluhan ini akan dianalisis dan nantinya pada proses kerja sendiri ini minimal adalah selama 14 hari kerja. Untuk warga sendiri ataupun masyarakat yang sudah mengirimkan keluhan mereka, baik yang datang langsung ke istana maupun secara online, nantinya pun akan diproses dan mereka bisa memantau bagaimana proses dari aduan yang mereka berikan melalui ID yang sudah mereka dapatkan saat proses registrasi, kemudian dapat dipantau melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera di laman website sendiri. Nah, tentu saja Sylvia dan juga saudara, hingga siang hari ini sudah ada sebanyak 43 warga Jabodetabek yang melaporkan ke posko pengaduan lapor Mas Wapres ini. Dari semua warga tadi sudah saya tanyai ya, memang kebanyakan mereka merasa bahwa posko yang diadukan ini atau posko pengaduan ini sendiri sangat membantu. Karena kebanyakan mereka jika ada keluhan hanya bisa mengirimkan surat ataupun melalui WhatsApp. Tapi dengan adanya posko pengaduan di mana ada orang, artinya tatap mata, tatap muka yang bisa mengadukan, artinya mereka bisa mengobrol. Ini sangat membantu sekali bagaimana proses dari pengaduan keluhan-keluhan mereka. Kalau untuk jam kerja sendiri di posko pengaduan lapor Mas Wapres ini beroperasi setiap hari kerja, artinya setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul 8 hingga pukul 2 siang. Siang hari pun masih itu sudah dipotong jam istirahat ya, salah satunya yaitu yang saat ini karena memang petugas sendiri akan ada durasi istirahat sekitar 1 jam, kemudian dilanjutkan lagi dengan nantinya posko pengaduan ini akan dibuka. Targetnya sendiri adalah sebanyak 50 orang. Syaratnya apa? Syaratnya adalah mereka yang mengadukan harus wajib membawa KTP karena nantinya akan menunjukkan NIK. Kemudian yang datang ke sini adalah mereka yang mengalami langsung bagaimana kejadiannya, bagaimana apa yang dialami mereka. Jadi tidak boleh diwakilkan. Kalaupun terpaksa harus diwakilkan, mereka harus menyertakan surat kuasa yang sudah bermaterai. Sementara demikian, kembali ke studio Sylvia. Ya, semoga permasalahan-permasalahannya bisa segera tertangani. Terima kasih, Tabita Putri. Udah tahu belum guys? Wapres Gibran Rakabuming Raka membuka layanan pengaduan untuk masyarakat yang bisa digunakan mulai Senin 11 November 2024 hari ini loh. Layanan itu diberi nama Lapor Mas Wapres dan diumumkan lewat akun Instagram Gibran yang diunggah pada Minggu 10 November 2024 kemarin. Wah, emang layanannya kayak gimana sih? Jadi, layanan pengaduan ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aduannya secara langsung ke istana dari Senin hingga Jumat pukul 8 pagi hingga 2 siang waktu Indonesia Barat, atau cukup mengirimkan pesan lewat WhatsApp secara online nih. Postingan terkait layanan itu disambut ramai nih oleh netizen yang berkomentar hingga hampir 25.000 kali. Beberapa netizen mengingatkan Gibran agar layanan itu nggak cuma jadi formalitas aja. Bahkan netizen lebih menuntut Gibran agar merespon tuntutan para aktivis HAM lewat aksi Kamisan yang selalu digelar setiap hari Kamis. Apalagi aksi Kamisan ini sudah berlangsung sejak 2007, yang artinya selama 17 tahun lamanya setiap Kamis para aktivis berdiri menuntut keadilan keluarganya yang hilang sejak Orde Baru di depan Istana Merdeka Jakarta. Apa perlu aksi Kamisan melapor lewat layanan Lapor Mas Wapres juga? Tapi bakal direspon gak nih? Gimana menurut kalian? Tulis di komen ya. Saya dari Raupasung, Bekasi, Kelurahan Kota Baru. Karena tadi saya melihat di media bahwa ada pengaduan terbuka, jadi saya coba ke sini untuk mengutarakan inspirasi saya dan petunjuk yang saya terima dari Allah langsung. Itu tanggung jawab saya besar. Alhamdulillah ini ditanggapi cepat. Nanti saya langsung dikasih ini, nanti suruh dicek di laporan Wapres, nanti dipakai komputer atau handphone.